tes 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 tes.
Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada segenap warga UKDW yang terkasih. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam acara ibadah kampus hari ini, Senin 12 April 2021. Peristiwa Paskah kebangkitan Kristus yang kita peringati minggu lalu, kiranya tetap menjadi penyemangat bagi kita untuk mengawali minggu kerja yang baru ini. Ibadah hari ini mengangkat tema dari ego diri yang sempit ke pemaknaan diri, self-healing from self-centeredness to a self-transcendence. Melalui tema ini, kita ingin bersama-sama sebagai warga kampus UKDW merenungkan firman Tuhan agar secara khusus memahami manfaat keluar dari zona nyaman diri sendiri dan pengaruh positifnya bagi kolega yang membutuhkan. Marilah kita awali ibadah hari ini dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersuka cita dan mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah membangkitkan Tuhan kami Yesus Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan anak-Mu
telah menjadikan kami manusia berpengharapan di dunia ini. Suara-suaranya yang menyembuhkan, menguatkan tiap langkah kaki kami, menapaki suka duka di masa pandemi ini. Saat ini, kami ingin mempersiapkan hati kami dan mencoba belajar meninggalkan ego diri kami yang sempit, serta belajar memaknai keberadaan diri di tengah keluarga besar UKDW ini. Ya Allah, ulurkanlah tangan-tangan-Mu dan berkatilah ibadah kami hari ini, agar kiranya melalui ibadah ini, berkat-Mu juga menyentuh setiap insan yang kami jumpai sehari-hari. Demi Kristus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan pernyataan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah bersama. Terangilah kami dalam terang Roh Kudus-Mu, kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas
pada hari ini dan di sepanjang minggu ini. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang Hidup dan Firman Allah yang sejati. Amin. Pembacaan Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal kedua ayat 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara Sivitas Akademika UKDW dan keluarga besar UKDW yang saya kasihi, sepertinya belumlah terlambat jika pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Kiranya kematian dan kebangkitan Kristus dapat menolong kita menanggalkan ego yang sempit dan memiliki hidup yang bermakna dalam kebersamaan kita dalam berduta wacana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau boleh saya mengibaratkan UKDW sebagai sebuah keluarga besar yang terdiri dari banyak orang, juga banyak pemikiran, banyak keinginan, tentunya tidaklah mudah untuk sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan, apalagi satu kasih. Masing-masing kita tentunya ingin berperan dan menunjukkan kemampuan dan kehebatan kita masing-masing. Saya percaya pimpinan UKDW pasti mencari karyawan dan partner kerja yang bermutu dan berkualitas. Berkualitas dan menunjukkan mutu masing-masing seringkali berbenturan dengan harmoni kehidupan bersama. Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah menunjukkan ego kita untuk tampil bermutu. Bisa jadi itu ego pribadi, atau bisa jadi ego unit, atau ego fakultas, dan banyak ego lainnya. Penampilan ego yang tidak proporsional dan berlebihan seringkali mengganggu kehidupan bersama sebagai keluarga besar Duta Wacana. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Paulus juga merasakan adanya suasana yang kurang kondusif dalam kehidupan jemaat di Filipi. Bisa jadi disebabkan munculnya ketidaksehatian. Adanya orang-orang yang merasa diri lebih baik dari yang lain. Lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan tujuan dari adanya jemaat tersebut. Paulus tahu bahwa ini menjadi benih-benih perpecahan dan akhirnya akan membawa kehancuran. Membayangkan apa yang akan terjadi, Paulus memohon kepada jemaat di Filipi, sempurnakanlah sukacitaku. Dalam bahasa sederhana mengatakan, buatlah aku senang dengan hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan satu tujuan. Paulus ingin jemaat itu satu visi. Kalau nakoda akan membawa sebuah kapal ke utara, maka jangan ada yang mendayung ke selatan. Kalau pimpinan UKDW akan berupaya membawa perahu UKDW mencapai visi, jangan ada yang membuat visi lainnya. Kita harus sehati, sejiwa, sepikir. Jika ada sivitas akademika UKDW dengan egonya mendayung berlawanan dengan visi, kita tahu bahwa kapal UKDW tidak akan mencapai visi yang ingin dicapai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu demi keharmonisan dan keselarasan hidup berduta wacana, mari kita ingat nasihat dari Paulus yang mengatakan, jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Di sini Paulus menasihati kita, tanggalkan ego diri kita yang sempit. Dan mari kita memaknai kehidupan kita dengan sikap terpuji, yaitu rendah hati. Paulus tahu bahwa egoisme merusak kebersamaan. Paulus tahu bahwa egoisme menyebabkan perselisihan dan memecah belah. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati merawat kebersamaan, mempersatukan. Kerendahan hati menunjukkan mutu karakter seseorang yang menemukan makna dirinya. Dan saya percaya orang itu sudah selesai dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kerendahan hati selalu berlawanan dengan egoisme. Itu sebabnya kerendahan hati penting dalam merawat keharmonisan kehidupan bersama. Paulus menunjukkan contohlah Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita bisa baca itu dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 tadi. Kristus adalah contoh terbaik sebuah kerendahan hati. Dia yang adalah raja segala raja, pencipta dunia ini, dia rela menanggalkan semua itu dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus tidak ingin kehebatannya dipertontonkan. Yesus betul-betul menganggap dirinya manusia yang lemah sama seperti kita. Kalau kita diminta meneladani dia, mungkinkah kita dapat sama seperti Kristus?
Memang dalam keilahiannya tentu kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan mungkin dapat menjadi seperti Kristus. Tapi dalam aspek kemanusiaannya tentu kita bisa meneladani Dia. Karena ada Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita hidup sama seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada salah satu contoh tokoh dunia yang saya kagumi, tentunya selain Yesus ya. Karena kerendahan hatinya, yaitu Gandhi. Mungkin saudara pernah dengar Mahatma Gandhi. Gandhi sebenarnya hanyalah pengagum dari Tuhan Yesus. Gandhi mengatakan bahwa seandainya kekristenan benar-benar serupa dengan Yesus, maka ia akan menjadi Kristen. Gandhi punya pengalaman pahit dengan orang-orang Kristen. Ia pernah ditolak oleh gereja karena masalah rasial. Meski demikian Gandhi sangat menghormati Yesus dan mengikuti teladannya. Ia tidak ingin menjadi orang Kristen. Ia menganggap orang Kristen tidak mengikuti teladan Yesus. Gandhi adalah tokoh yang sangat inspiratif di India, sehingga ia diberi gelar Mahatma karena pengaruhnya yang luar biasa di India. Mahatma artinya berjiwa besar. Gandhi adalah tokoh pejuang anti kekerasan dan punya peran penting dalam menghapuskan sistem kasta yang sangat buruk di India. Saudaraku, seorang Gandhi yang notabene bukan orang percaya, dia hanya pengagum Kristus, tapi dia mampu meneladani kerendahan hati Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Merendahkan diri memang bukan perkara yang mudah. Rendah hati memerlukan kebesaran jiwa untuk melakukannya. Kita perlu berlatih dan berlatih untuk merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih penting dalam relasi kita dalam keluarga besar UKDW. Mari kita berpindah dari ego diri yang sempit ke pemaknaan diri sebagai murid Yesus sejati yang di mana kehadiran kita akan selalu menjadi perekat, memberikan kesejukan dan selalu menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah diberikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur kami telah dipersatukan di dalam ibadah streaming yang sedang berlangsung ini. Dan juga dalam kesempatan yang indah ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati Duta Wacana. Tuhan sudah memberkati universitas ini sehingga sampai sekarang kami boleh berkarya, kami boleh menjadi berkat bagi banyak anak didik yang dipercayakan orang tuanya untuk belajar di UKDW ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami boleh berkarya di dalam UKDW. Untuk itu kami sungguh berdoa Bapa, Tuhan memberkati para pengurus, pengawas, dan pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana, supaya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan membawa kemajuan bagi UKDW. Berkati, berikan mereka hikmat dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk pimpinan UKDW, mulai dari rektorat, dekanat, bahkan sampai kepala biro unit dan lembaga.
Bapa, kami tahu tanpa berkat Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami sungguh memohon Tuhan memberkati kami. Supaya dalam berkarya sesuai dengan peran dan tanggung jawab kami, Tuhan memampukan kami dan membuat kami berhasil. Kami juga berdoa untuk seluruh karyawan UKDW. Kami berdoa untuk para dosen dan mahasiswa di lingkungan UKDW. Tanpa mereka, UKDW tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan memberkati para karyawan, para dosen, para mahasiswa kami, supaya kami sehati, sepikir, satu tujuan untuk bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik. Bapak, kami selalu ingat karyawan dosen yang mungkin sedang dalam bergumul dengan sakit penyakit, bahkan mungkin sedang dalam pemulihan dari sakit. Pada kesempatan pagi ini kami berdoa kiranya di dalam nama Yesus Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Sehingga mereka boleh diberkati dan akhirnya boleh kembali bersama-sama dengan kami berkarya di UKDW ini. Kami ingat juga korban banjir bandang di NTT dan juga korban gempa di Malang Selatan. Bapak, kami tahu penderitaan yang mungkin sedang mereka tanggung saat ini. Oleh sebab itu Bapak boleh mohon berkat untuk mereka, kami mohon berkat untuk mereka. Supaya Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, Tuhan memakai kami semua untuk boleh sehati dalam mendukung dan membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Sekali lagi berkati mereka yang sedang ditimpa bencana Bapak. Kami berdoa untuk tim admisi dan promosi dan sivitas akademika yang mendukung terselenggaranya pendaftaran mahasiswa baru. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat supaya kami unit ini boleh bekerja dengan baik untuk memperkenalkan dan duta wacana keluar bahkan membawa banyak mahasiswa untuk belajar di UKDW. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Bapak. Kami tahu akibat pandemi ini juga berdampak bagi perekonomian Indonesia. Kami tahu bahwa semuanya itu paling tidak sudah banyak memakan korban. Oleh sebab itu berkati pemerintahan Presiden Jokowi, berkati para menteri, berikan hikmat kepada mereka supaya mereka diberikan kemampuan membuat program terobosan untuk membawa kami keluar dari permasalahan baik ekonomi maupun penyelesaian pandemi COVID-19. Program vaksin kiranya Tuhan berkati supaya didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan semoga ini membuat pandemi boleh berhenti penyebarannya. Kami juga berdoa untuk situasi politik di Indonesia. Tuhan berkati supaya tetap kondusif sehingga bisa membangun, kami boleh membangun dalam suasana yang baik. Kami berdoa untuk perdamaian di dunia ini. Kami masih mendengar ada banyak peperangan di sana sini, ada banyak pemerintahan yang tidak didukung oleh rakyatnya. Kami berdoa untuk Myanmar Bapak. Kami mohon kiranya Tuhan membuka jalan supaya masalah Myanmar boleh dapat terselesaikan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ampuni segala dosa dan salah kami, supaya doa kami layak untuk didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita disapa untuk terus-menerus belajar dalam kebersamaan dengan melatih untuk menanggalkan ego diri dan memberi pemaknaan yang baru dalam hidup kita bersama yang lain. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan masukilah hidup dalam sepekan ini ke depan dengan semangat kerja, dengan berkat penyertaan dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini sampai kesudahannya tiba. Amin. Dengan demikian ibadah kampus telah usai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda sekalian di dalam ibadah ini. Tidak lupa kami mengundang Anda sekalian untuk mengikuti acara live streaming ibadah kampus pada hari Senin yang akan datang, 19 April 2021. Adapun tema ibadah kampus minggu depan adalah dari menarik diri ke partisipasi aktif, self-healing from non-engagement to an active engagement. Dan pendukung ibadah minggu depan adalah para karyawan dari unit kerumah tanggaan dengan pelayan firman adalah Saudara Adam Krishna Satria MA dari staf PKK. Selamat berkarya di tempat kerja Anda masing-masing, tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.
semua suku